Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pagi ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pengajian di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga salawat dan salam tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, para sahabat, dan umat Rasulullah sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada pemberitahuan kajian untuk pagi ini kami sampaikan tema Ramadan yang senyap. Corona lewat di bulan suci yang telah kita nanti-nantikan selama setahun ini. Yang tadinya hingar-bingar menjadi senyap. Masjid-masjid kita yang hingar-bingar dengan kegiatan ibadah selama bulan Ramadan menjadi senyap. Saudara-saudara kita yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk mencari ma'isyahnya, mencari nafkah yang halal, mengalami kesulitan karena adanya ikhtiar untuk mencegah penyebaran corona. Akhirnya orang berdiam diri di rumah dan menyebabkan stagnansi pada ekonomi. Anak-anak kita di sekolah, anak-anak kita di pesantren harus berdiam diri di rumah, belajar dari rumah. Semuanya senyap. Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, keadaan ini adalah keadaan yang sangat berbeda. Secara emosional mungkin kita mengatakan keadaan ini adalah keadaan yang menyedihkan. Sholat tarawih yang biasa kita laksanakan secara berjamaah di masjid, mendadak harus kita lakukan di rumah. Tadarus Al-Quran yang biasanya kita lakukan bersama-sama berjamaah, mendadak kita harus lakukan sendiri-sendiri. Semuanya menjadi senyap. Ramadan ini menjadi Ramadan yang berbeda. Tapi hadirin sekalian, pada pagi ini saya mengajak diri saya sendiri dan semua hadirin wal hadirat untuk merenung. Benarkah datangnya wabah corona ini adalah untuk kita berdiam diri saja? Saya akan mendekati jawaban dari pertanyaan ini di depan. Saya jawab dulu, baru kita nanti melakukan elaborasi. Jawabnya tidak. Datangnya wabah ini yang menyebabkan kita harus berdiam diri di rumah, bukan berarti kita harus diam. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tadarus dan tadabbur Al-Quran. Dihentikannya kita dari aktivitas keduniaan yang biasanya hiruk pikuk dan sibuk selama bulan Ramadan, membuat kita punya waktu yang lebih lama, waktu yang longgar, dan waktu yang cukup buat kita untuk berkontemplasi, untuk tadarus Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sudah lama
kita sibuk dengan kehidupan dunia ini sehingga tidak merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah lama habis energi kita untuk mengejar dunia. Ketika Allah takdirkan dengan adanya wabah ini, kemudian kita diminta untuk diam sejenak, maka kemana kita hendak menyibukkan diri? Kepada Al-Quran. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah memahami apa yang harus kita lakukan dengan adanya wabah ini dengan mengambil bagian amal soleh. Sekali lagi, mengambil bagian amal soleh. Para dokter dan tenaga kesehatan, mereka berjibaku, bertaruh nyawa untuk membantu para pasien sembuh dari penyakit ini. Para relawan menghabiskan waktu, tenaga, dan harta mereka untuk menyantuni mereka yang terkena wabah dan dampaknya. Pertanyaannya, peran apa yang akan kita mainkan? Cukupkah kita berdiam diri di rumah bersama keluarga kita, sahur menunggu waktu buka, mungkin bermain gadget kita, explore ke berbagai situs tanpa tujuan? Hadirin rahimakumullah, demi Allah, demi masa, kita ini akan dalam keadaan rugi jika itu yang kita lakukan. Ambil bagian amal soleh yang terkait dengan wabah ini. Apa itu amal soleh kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita? Yang pertama, dengan ilmu kita. Berikan edukasi kepada masyarakat tentang hal yang benar, sesuai dengan informasi yang sahih. Yang kedua, dengan harta kita, santuni orang-orang yang terkena dampak wabah ini. Dolim kalau kita masih bisa makan enak di hari seperti ini bersama keluarga kita, sementara orang-orang di sekitar kita kelaparan. Hadirin rahimakumullah, perlu dicatat hadirin, tidak semua orang mampu melakukan apa yang disebut dengan work from home. Work from home adalah omong kosong bagi orang-orang yang harus bekerja di luar rumah. Di luar rumah mereka bekerja, mereka dalam ancaman terpapar virus corona. Kalau mereka tidak bekerja, lalu mereka berdiam diri di rumah, harta mereka habis, mereka tidak bisa makan. Inilah saatnya hadirin rahimakumullah, inilah saatnya. Saat terbaik untuk sedekah adalah sekarang ini. Di bulan suci Ramadan ini saya serukan kepada saudaraku, dimanapun Anda berada dan mendengar suara saya ini, galanglah bantuan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sekali lagi saudara sekalian, mereka tidak bisa menikmati hidup seperti yang Anda rasakan. Saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali ekses ekonomi yang terjadi dari wabah ini. Jika Anda adalah seorang pejabat tinggi, atau Anda seorang pegawai dengan gaji yang tinggi, yang bekerja ke kantor ataupun tidak bekerja di kantor, Anda tetap digaji. Wabah ini tidak menunjukkan taringnya. Tapi lihat saudara-saudara kita yang harus bekerja hari itu dan makan untuk makan hari itu. Ceritanya berbeda, saudaraku sekalian. Lihat saudara kita yang pengusaha UKM. Tidak ada satupun hari ini pengusaha yang omsetnya tidak terjun bebas. Orang jualan, bagaimana akan dapat penghasilan karena tidak ada yang beli. Ramadan biasanya hingar-bingar. Ya Allah, di jalan-jalan orang ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Dan pada saat itu rahmat Allah turun. Orang mendapatkan rizki.
Kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah rezeki kami. Sekarang susuri kalau pagi, kalau sore hari menjelang buka puasa, saudaraku. Tidak ada geliat di jalan. Masjid-masjid sepi. Bahkan masjid ditutup. Di portal. Ditulisi lockdown. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa. Pastilah Allah punya kehendak atas ini semua. Maka saudaraku, jangan sampai kita tidak paham dengan pesan ini. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah inilah saatnya untuk mempertebal keimanan kita. Saya mau tanya, mana itu orang, mana itu pemimpin negara yang menyombongkan kekuasaan militer dan politiknya? Mana itu? Hari ini tidak ada. Negara adidaya Amerika Serikat yang telah menjatuhkan jutaan bom dan membunuh jutaan manusia. Mana hari ini kekuasaannya? Hari ini tidak ada orang yang mendapatkan keistimewaan melalui azab Allah yang namanya corona. Amerika Serikat telah kehilangan lebih dari 50.000 orang. Mana itu? The superpower of the America. Tidak ada, saudaraku sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada Allah. Berarti kembali kepada Al-Quran. Berarti kembali kepada keimanan kita. Yakinlah bahwa Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan inilah yang petunjuk yang benar, yang tiada keraguan di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, terutama yang baru saja bergabung, saya tadi menyampaikan Ramadan yang kita lampaui saat ini yang berbarengan dengan wabah corona memiliki 3 isyarat. Isyarat yang pertama, kita harus tadarus dan tadabbur Al-Quran. Mengaji, mengkaji, memahami Al-Quran. Yang kedua, mengambil bagian amal soleh yang Allah telah sediakan dengan adanya wabah ini. Dan bagian yang terbaik itu apa, saudaraku sekalian? Bagian yang terbaik itu adalah sedekah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyantuni sesama saudara kita. Bagi saudara yang tidak punya harta, bisa menyumbangkan tenaganya. Bagi Anda yang seorang intelektual, sumbangkanlah pikiran Anda, ide Anda. Bagi Anda yang ilmuwan, inilah saatnya melakukan penelitian untuk bisa memecahkan masalah ini. Dan yang ketiga, sebagaimana tadi saya sampaikan, saudaraku sekalian, inilah saatnya kembali kepada Allah. Sekali lagi kembali kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya saya mengajak, sebagaimana tadi saya sampaikan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita buka Al-Quran untuk kembali. Al-Quran ini bisa menyinari hati kita di Ramadan yang sangat senyap ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat, karena keterbatasan waktu,
maka saya akan menggarisbawahi beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Perintah puasa ini di ayat 183 Al-Baqarah diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan ibaratnya adalah madrasah. Ramadan ibaratnya adalah sebuah bootcamp. Apa itu bootcamp? Adalah camp konsentrasi untuk pendidikan. Hadirin rahimakumullah. Lalu akhir yang harus kita capai, kompetensi yang harus kita capai dari madrasah yang namanya Ramadan itu apa? Yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan definisi yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah. Panggilan untuk berpuasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka puasa ini adalah ibadah yang didiskusikan dengan satu framework, yaitu frameworknya orang beriman. Puasa tidak untuk didiskusikan dalam framework selain iman. Jika tempo hari Anda mendapati di media massa ada orang mengusulkan sebaiknya ada fatwa untuk tidak berpuasa karena bla bla bla. Jika mendengar informasi seperti itu, cepat-cepat Bapak Ibu sekalian, cepat-cepat lihat yang ngomong siapa. Jika yang ngomong itu bukan orang beriman, maka tidak ada komentar lain. Pantas saja karena yang ngomong bukan orang beriman. Puasa ini panggilan untuk orang beriman. Bagi orang beriman, puasa dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah hari-hari yang sudah tertentu. Faman kana minkum maridan, dan apabila di antara kamu maridon, sakit aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka gantilah puasa itu di hari yang di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan 'alal ladzina yutiqunahu, kepada orang-orang yang berat melaksanakan itu. Bapak Ibu sekalian dan para jamaah, siapakah yang berat melaksanakan puasa ini sudah didiskusikan pada kajian yang lalu bersama Ustadz Miftah. Misalnya adalah orang yang sakit atau tua renta atau pekerjaannya memang sangat berat sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin. Maka apa yang harus kita dilakukan oleh orang yang tidak bisa puasa itu? Fidyatun ta'amu miskin, yakni mengganti dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Hadirin wa hadirat. Lihatlah bagaimana Islam itu memberi solusi. Islam adalah agama fitrah. Tidak ada egoisme di dalam Islam. Bahkan ketika puasa yang kewajibannya datang dari Allah itu tidak bisa dilakukan karena udzur, lihatlah solusinya, saudaraku sekalian. Solusinya adalah memberi makan kepada fakir miskin. Ini artinya apa? Agama Islam adalah agama rahmah. Agama Islam adalah agama toleran. Agama Islam adalah agama kemanusiaan. Tidak dibiarkan orang miskin kelaparan. Karena orang yang tidak berpuasa pun fidyahnya adalah memberikan makan bagi orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman, dan barang siapa tatawwa'a, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, khairul lahu,
maka itu lebih baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, apa ini artinya? Faman tatawwa'a khairan, kalau dia memberi makan lebih dari yang sudah ditentukan oleh syara, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan kalau berpuasa itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ada riwayat bagaimana ayat-ayat tentang puasa ini turun. Mengutip dari tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dulu awal-awal ayat ini turun, begitu ada wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Orang yang merasa tidak mampu kemudian langsung membayar fidyah saja tetapi tidak berpuasa. Dilanjutkan turun ayat, sambungan ayatnya, wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu puasa itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan itu unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Al-Furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum, karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, ada di sini artinya ada, dia tidak sedang bepergian, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin, dan jika sakit atau dalam keadaan bepergian, faidatum min ayamin ukhor, maka gantilah dengan puasa di hari yang lain. Hadirin rahimakumullah, puasa ini sangat penting. Allah wajibkan langsung, tapi Allah juga memberikan dispensasi keringanan. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan atas kamu. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan tidaklah kamu cukupkan bilangannya, maksudnya adalah dicukupkan 1 bulan penuh. Walitukabirullah, dan mengagungkan Allah ala mahadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Hadirin rahimakumullah, mari tadabburi Al-Quran. Betapa indahnya Al-Quran. Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk beribadah yang penuh kasih sayang. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan kepada kita. Mari tancapkan dalam sanubari kita yang terdalam bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang oleh Allah dan Rasulnya sudah atur sehingga menjadi mudah, tidak sulit. Di zaman Rasulullah SAW, para hadirin, datanglah sekelompok orang Badui dari pedalaman yang menghadap Rasul. Kemudian orang Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, Allah itu apakah jauh
sehingga harus kita seru ataukah berada dekat dengan kita? Allah jawab dengan turunnya Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lan nalikane kaulaku kita kon ani babagan aku fa inni qarib, sak temene aku iki cedhak. Uji budak da'i idza dan uji bulan aku ini bakal ngabulake dakwah da'i dongane wong sing donga idza da'an nalikane kowe donga. Falyastajibuli, falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi perintah wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allakum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Di masa wabah ini semua orang bicara, ilmuwan bicara, dokter bicara, oke, karena itu adalah wilayah mereka. Ilmuwan, virologis, ahli virus, bicaralah tentang virus. Dokter yang mengerti bagaimana penyakit itu diobati, bagaimana tubuh itu bereaksi dengan obat. Dokter wilayahnya silahkan bicara. Yang tidak ahli tidak usah ikut-ikut ngomong. Yang tidak ngerti virus corona tidak usah ikut-ikut ngomong. Bikin gaduh. Ada orang itu yang setiap hari mungkin amalnya berkurang karena dia melakukan kemungkaran. Apa itu kemungkarannya? Menyebarkan berita bohong. Bukannya ngaji ke Al-Quran, yang dibuka kitabnya kitab WhatsApp. Ada informasi yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya, dia sebar-sebarkan sehingga bisa menyesatkan orang. Hati-hati para jamaah. Mari dewasa menggunakan sosmed. Tidak pantas lagi kita melakukan itu. Lalu kalau Anda bukan dokter, Anda bukan ahli virus, di masa wabah corona ini apa yang harus Anda lakukan? Kalau memang mau menyebarkan informasi, pastikan informasi itu benar. Kalau Anda sendiri tidak tahu bahwa itu tidak benar, tidak usah disebarkan. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa agar apa? Agar wabah ini segera Allah angkat, sehingga perekonomian segera pulih, sehingga dakwah segera bisa berjalan lagi, sehingga umat ini bisa beribadah dengan leluasa lagi. Di bulan Ramadan ini Allah kabulkan doa-doa kita, dan Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ini dengan sangat jelas bahwa Allah itu dekat dan akan menjawab doa-doa kita. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Doa itu akan dijawab oleh Allah. Syaratnya bagaimana? Falyastajibuli. Taatilah aku. Hendaklah mereka itu orang-orang yang berdoa itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan percaya kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ini syaratnya doa agar dikabulkan. Taat kepada Allah. Kalau kita berdoa tapi masih bermaksiat, dari mana Allah akan kabulkan doa itu? Kalau kita berdoa tapi kita tidak yakin dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, lalu dari mana doa itu akan dikabulkan? Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah, agar doa kita ini dikabulkan. Kita kembali untuk taat kepada Allah.
Yang Allah katakan benar, kita katakan benar, kita lakukan. Beragama ini simple. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata kita. Salah kata Allah, salah kata Rasulullah, salah kata kita. Jangan dipelintir, jangan dibolak-balik, atau dipilih. Apa pilihannya? Perintah Allahnya kita pahami. Tapi kalau kita senang, kita lakukan. Tapi kalau tidak senang, kita tidak lakukan. Lalu dicarilah dalil-dalil. Dibentur-benturkan. Dicarilah paham-paham lain. Dicarilah pendapat-pendapat orang fasik. Agar endingnya adalah tidak dilaksanakannya syariat agama. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan suci Ramadan ini, amal-amal kita insya Allah Allah berikan pahala berlipat ganda. Dan khusus untuk puasa, puasa ini Allah langsung yang akan menghitungnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena amalan puasa itu adalah untukku. Wa ana adzibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadirin rahimakumullah. Sadari bahwa puasa ini ibadah yang sangat luar biasa. Allah sendiri yang akan menghitungnya untuk kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan tuntunan kepada kita bahwa selama terjadinya wabah ini kita diperintahkan untuk melakukan ini. Taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Ta'ala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Orang Islam adalah orang beruntung. Mengapa? Karena semua yang akan kita alami ini sudah ada blueprint-nya. Sudah pernah ada contohnya di masa Rasulullah dan para sahabat. Ketika dulu terjadi wabah, apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat? Apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat adalah berdiam diri, yang sudah berada di satu lokasi tidak keluar, yang dari luar tidak boleh masuk. Ini konsep Islam. Hadirin rahimakumullah. Lalu kalau sudah dikeluarkan nasihat dari para ulama, lalu dikeluarkan nasihat dari umara tentang hal ini, maka mari kita laksanakan. Kita tidak beribadah secara berjamaah bukan berarti kita tidak senang berjamaah, tapi sedang berikhtiar agar wabah ini segera hilang. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Orang mukmin, sampai Rasulullah SAW menyampaikan menakjubkan. Kenapa? Kalau dicoba dengan hal yang tidak menyenangkan, sabar, dan itu baik. Dan kalau diberikan nikmat pun juga bersyukur. Jadi semuanya akan baik. Hadirin rahimakumullah, masih tersisa beberapa menit. Jika hadirin akan ada yang berinteraksi menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Dipersilakan, dipersilakan. Tanya tentang hadis yang bahwa puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya.
puasa yang dimaksud itu khusus puasa Ramadan atau mencakup puasa? Saya puasa sunat. Penuh. Hadirin rahimakumullah, hadis tadi, puasa itu Allah sendiri yang akan menghitungnya, atau puasa itu adalah hadis untuk puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain. Untuk sementara ini saya jawab Allah alam, selama ini saya baca hadis itu tanpa ada pengetahuan lebih apakah itu dikhususkan untuk Ramadan atau sunnah yang lain. Yang ada adalah di dalam hadis itu redaksi lanjutannya adalah bahwa orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah saat bertemu dengan Allah. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak wangi, al-misk. Hadirin rahimakumullah, mari kita kaji lebih lanjut. Seandainya ada keterangan dari ulama bahwa ini dikhususkan untuk puasa fardu atau sunnah, sejauh ini Allah alam saya tidak menemukan keterangan bahwa ini dikhususkan untuk suatu puasa tertentu. Demikian. Dipersilakan. Besok tak pulang, Pak. Keluar ini dari pengajian, sudah selesai. Dipersilakan. Yang ingin menyampaikan langsung bicara, mic-nya sudah saya hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nunggu nggak ada yang tanya, jadi saya tanya. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa amalan yang baik itu akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 700 kali. Itu ya Ustadz saja. Tadi sampaikan seperti itu ya? Halo? Lanjut. Ya. Jadi saya baca itu ayat 261 surat Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna anwaluhum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habah. Hadirin sekalian, mohon maaf waktunya akan habis. Pak Haji bisa langsung ke pertanyaan Pak Haji. Oh iya, jadi itu yang 700 kali kalau melihat ayat 261 itu ada lanjutan Allah yudho ibu lima yasa. Jadi orang yang mengamalkan hartanya di jalan Allah